Jadi kita mulai ya, karena di perakitan dan instalasi komputer kita belum pernah tatap maya. Jadi saya mulai materinya dari pertemuan pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Indriana, Mbak Tia, Waalaikumsalam sehat warahmatullahi semua ya wabarakatuh. ini. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita semua masih senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bertemu tatap maya di Zoom dan kita mengikuti mata kuliah perakitan dan instalasi komputer. Ya, semoga sekeluarga sehat semua. Amin. Ya, di perakitan dan instalasi komputer kemarin kita sudah pernah mengadakan perkuliahan, tapi masih sebatas mengirim materi dan ada tugas. Ya. Mulai dari pertemuan pertama, saya mengirim RPS, terus kemudian mengirim sejarah perkembangan komputer, kemudian rekan-rekan juga sudah melaksanakan melaksanakan tugas. Ini ada 6 mahasiswa ya, 6 mahasiswa sudah melaksanakan tugas dan sisanya belum terkumpul ya. Nanti yang lain masih saya tunggu, tapi nanti untuk nilai keaktifannya beda dengan yang tepat waktu sama yang tepat waktu. Nah, kemarin juga ini saya ngirim materi sistem komputer, kemudian ada Cisco Essential. Ini nggak tahu sudah pernah di download, diinstal apa belum? Belum, Pak. Oh, belum ya, mas nggak apa-apa. Minggu kemarin itu susah mau installnya. Oke. Nanti ini sebenarnya file arsip ya. Nanti tinggal di download saja kemudian dibuka. Saya jelaskan dulu untuk materi pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu ada sejarah perkembangan komputer sih. Jadi sebelum sebelum kita masuk di perakitan komputer, alangkah baiknya kita mengetahui dulu bagaimana sejarah dari perkembangan komputer. Jadi komputer itu tidak seperti saat ini. Saat ini kan sudah masuk era revolusi industri 4.0. Nah, semua perangkat sudah terhubung, terus kemudian ya perangkatnya sudah berbasis mobile, sudah kecil, terus kemudian perangkat komputer sudah lebih sederhana seperti itu. Nah, kalau sejarahnya komputer itu nggak langsung berupa perangkat elektronik yang kecil enggak, tapi ya sebuah alat yang itu digunakan untuk alat hitung sebenarnya. Untuk komput kan untuk menghitung gitu. Nah, kita lihat ya tujuan dari pertemuan pertama, materi pertama adalah mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan hardware, software, dan internet. Nah, sejarahnya dibedakan jadi dua periode sebenarnya. Periode sebelum tahun 1940 dan sesudahnya. Kalau sebelumnya ya, sebelum 1940 itu dikatakan sebagai evolusi komputer dengan teknologi mekanik. Jadi sebenarnya perangkat-perangkat komputer yang sebelum adanya listrik, sebelum adanya penemuan mesin uap itu dikatakan sebagai teknologi mekanik. Komputer pertama. Nah, diawali dari Blaise Pascal. Kalau sejarah komputer itu dimulai dari Blaise Pascal. Nah, sebenarnya sebuah alat hitung mekanik sih, mekanis berupa ya kayak gini lah peralatannya. Nah, ini sebenarnya dulunya digunakan untuk membantu Blaise Pascal ini membantu ayahnya ketika menghitung suatu pajak di suatu daerah. Kemudian kalau misalnya menggunakan
ya, kertas terus kemudian menghitung satu persatu, ternyata banyak kesalahan gitu. Sehingga Blaise Pascal berinisiatif untuk ya ini menciptakan sebuah alat mekanis yang digunakan untuk membantu dari perhitungan pajak. Asal dari komputer kan to compute. Compute itu artinya hitung. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, setelah 1940 sudah ada revolusi industri. Industri yang pertama kan dimulai dari penemuan mesin uap. Ini kelihatan nggak apa yang saya browsing ini? Kelihatan, Mbak. Oh, Jelas. Kelihatan, Pak. Oke, Mas Ukti, terima kasih. Penemuan mesin, berbagai mesin itu diawali dari revolusi industri namanya. Nah, revolusi yang pertama adalah revolusi 1.0. Nah, itu mesin-mesin itu kekuatannya adalah tenaga batu bara, kemudian tenaga api, ya, bahan bakarnya batu bara, berkayu kayak gitu. Sama komputer, alat untuk menghitung juga sama seperti itu. Revolusi industri yang pertama itu kayak seperti kita ketahui, seperti kereta uap itu loh ya, kereta kita zaman dulu. Nah, industri 1.0 itu belum ditemukan listrik kayak gitu. Nah, sehingga semua peralatan itu menggunakan tenaga uap. Terus kemudian selanjutnya ditemukan listrik, nanti sejarahnya bisa rekan-rekan cari tahu lebih mendalam di internet. Intinya setelah revolusi 1.0 itu revolusi 2.0 itu setelah adanya listrik, semua peralatan, semua industri itu dari proses pengerjaan dan sebagainya itu sudah menggunakan listrik. Kereta api pun juga sudah menggunakan kereta listrik. Transportasi, kemudian berbagai bidang industri yang lain itu menggunakan listrik. Nah, sekarang selanjutnya adalah revolusi 3.0. Kalau 3.0 itu setelah ditemukan otomatisasi dalam artian suatu pengerjaan di bidang industri itu sudah menggunakan komputer, perpaduan antara perangkat elektronik terus kemudian komputer, sudah ada bahasa pemrograman di situ, sehingga kegiatan produksi itu sudah menggunakan seperti layaknya kayak robot kayak gitu. Jadi sudah ada otomatisasi ketika melakukan packing, ketika melakukan perakitan suatu barang, terus kemudian ketika produksi suatu barang itu tenaga manusia sudah tidak lagi begitu digunakan, sudah menggunakan tenaga ini komputer dan listrik. Nah, sekarang saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 itu kelanjutan dari 3 itu. Kalau 3 itu sudah adanya komputer, sudah ada perangkat elektronik. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi itu, perkembangan dari jaringan komputer, terus kemudian adanya internet, nah itu semua perangkat itu sudah saling terhubung kayak itu. Nah, antara komputer satu dengan komputer lainnya itu sudah terhubung. Nah, seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Kalau dulu untuk praktikum untuk mengoperasikan komputer itu mungkin kita harus tatap muka, harus tatap langsung, praktek langsung. Nah, sekarang dengan adanya revolusi industri sudah ada jaringan ini yang menandai adalah network dan internet of things. Nah, ini semua sudah berbasis cloud dan jaringan. Jadi ketika kita tatap muka, tatap maya kayak gini, sudah antar perangkat itu sudah saling terhubung. Nah, sekarang pengerjaan di suatu instansi pun juga sudah memanfaatkan revolusi industri 4.0. Jadi ketika
kita bekerja di suatu instansi tidak harus mengadakan kantor, tidak harus tatap muka kayak gitu. Nah, sekarang sudah dapat dilakukan dengan cara online, yaitu pengerjaan secara online menggunakan tim, yaitu. Nah, ini perkembangan industri itu seperti itu. Nah, sama halnya ketika di komputer. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau sebelum 1940 itu masih berupa perangkat mekanik tadi yang ditemukan oleh Blaise Pascal. Nah, setelah itu ada perkembangannya generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, itu sama mengikuti dengan perkembangan revolusi industri. Komputer generasi pertama itu namanya ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Ini juga sudah menggunakan tenaga listrik. Itu dirancang pada tahun, nah, setelah 1940 tentunya 1942, mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchly dan John Presper, seorang ilmuwan dari University of Pennsylvania. Nah, ini namanya komputernya seperti ini, Electronical Numerical Integrator and Calculator. Intinya kalkulator untuk perhitungan. Ya, komputer enggak seperti saat ini pada masa itu 1942, 43, 40-an ya. Besarnya sudah ya, satu sekolahan, satu ruang itu berisi satu komputer. Dan ini fungsinya hanya sebagai mesin hitung kayak gitu, untuk melakukan kalkulasi perhitungan. Biasanya operasinya sudah menggunakan kartu-kartu kayak gitu. Kalau cara pengoperasiannya juga saya sendiri juga belum paham karena terlahir di tahun 1990. Nah, modelnya kayak gini. Ini juga belum dikomersilkan seperti saat ini, belum bisa semua instansi beli. Jadi hanya perusahaan tertentu yang dapat menggunakan komputer ini. Nah, generasi pertama. Ini yang dikomersilkan, ini komputer komersil pertama. Komersil itu berarti sudah dijual. Namanya Univac, yang pada tahun 1950 dikeluarkan oleh perusahaan IBM, International Business Machine, yang digunakan pertama kali untuk keperluan kalkulasi sensus. Nah, ini digunakan untuk sensus. Ini sebenarnya sama sih, kasusnya juga ketika menghitung pajak, menghitung sensus yang melibatkan beberapa perhitungan yang rumit kayak gitu. Kalau misalnya harus menggunakan tenaga manusia, itu akan banyak sekali kesalahan. Makanya ya ini berusaha untuk menemukan suatu peralatan yang digunakan untuk mesin hitung, dan dioperasikan sampai tahun 1963. IBM memproduksi IBM 605 dan IBM 701 pada tahun ini. Terus kemudian berorientasi pada aplikasi bisnis yang merupakan komputer yang paling populer sampai dengan tahun 1959, dikeluarkan untuk menggantikan IBM yang versi sebelumnya. Nah, ini namanya Univac, modelnya kayak gini. Karena kan mungkin lebih jelasnya nanti ya bisa browsing sendiri kayak gitu. Tapi sebagai gambaran seperti ini, lebih kalau kita lihat lebih ringkas dari yang versi yang awal tadi. Kalau awal tadi masih menggunakan kabel-kabel gitu. Nah, kayak ini sekilas kita lihat seperti ya mesin fotokopi lah kayak gitu. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama itu adalah berukuran sangat besar. Nah, untuk satu komputer saja membutuhkan ruang 500 meter persegi dengan menggunakan 18.000 tabung dampak udara. Ini sebagai resistornya. 75.000 relay itu kayak jalur, kemudian saklarnya 10.000,
ada saklar, 75.000 relay dan saklar, jalur dan saklarnya, kemudian 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor. Nah, bisa kita bayangkan ya, banyak sekali peralatannya gitu. Belum mikro kayak gitu istilahnya. Ketika dioperasikan membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruang sekitar 167 meter. Pokoknya intinya besar lah kayak gitu. Satu ruangan, satu rumah kayak gitu, mungkin satu kantor itu mungkin satu komputer, hanya memuat satu komputer saja, dan listriknya itu benar-benar besar, 140 kW. Nah, ciri-ciri ini tabung hampa udaranya yang sebagai resistor tadi. Kalau kita lihat seperti bola lampu ya, lampu untuk sepeda itu lampu. Tapi ini sebuah resistor yang digunakan untuk menjalankan mesin komputer generasi pertama. Generasi pertama itu rekaman 1940-an. Generasi kedua itu 1959. Kalau generasi pertama tadi ya berukuran besar, ini tentunya lebih sedikit. Dia juga sudah menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung hampa udara yang ada ini digantikan menjadi transistor dan dioda. Generasi kedua ditandai dengan sebagai berikut, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung. Nah, dia sudah menggunakan bahasa pemrograman, sudah kayak aplikasinya itu sudah ada. Nah, jadi kalau dulu yang generasi pertama ini hanya sebagai mesin untuk menjalankan kalkulasi. Nah, kalau yang kedua ini sudah ada kayak programnya kalau gitu. Tapi mungkin ya baru semasang sistem operasinya saja kayak gitu. Nah, dulu belum seperti saat ini ketika kita menggunakan komputer sudah berbasis grafikal, sudah ada gambar-gambarnya. Ini enggak, dulu ya mesin kayak gitu. Ya, di layarnya sendiri sudah belum ada kayak gitu. Nah, kalau ini ya generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dengan ini sudah ada media simpannya, namanya magnetic core storage. Mungkin hanya mampu menampung beberapa kilo atau mungkin mega saja, nggak seperti saat ini kapasitas hard disk itu sampai dengan bertera-tera gitu. Tapi enggak, kalau zaman dulu ya masih terbatas gitu. Menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk gitu. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Nah, jadi dia sudah bisa melakukan kalkulasi ya, seperti layaknya kayak Excel kayak itu. Tapi mungkin tampilannya enggak seperti Excel kayak itu. Kebutuhan akan daya listrik lebih kecil, orientasinya program tidak lagi dibutuh pada aplikasi bisnis, tetapi sudah ke aplikasi teknik. Nah, ini sudah ada IC-nya, juga sudah ada transistor, intinya sudah ada perkembangan gitu. Itu generasi yang kedua. Generasi ketiga namanya NIFAC. Ini saya sekilas saja, nggak saya bacakan semua. Generasi ketiga ini ada IBM, ada NIFAC, ada MCR, Century, dan sebagainya. Tanda-tandanya di komputer generasi ketiga itu ciri-cirinya adalah
Karena menggunakan IC maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatan hampir 10.000 kali lebih cepat dari generasi komputer yang pertama tadi. Sudah peningkatan dari sisi software. Software sudah ada kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disk magnetik yang sifat mahasiswanya secara acak dan kapasitas jutaan ampere. Penggunaan listrik lebih hemat, kemudian kemampuan untuk melakukan multiprocessing dan multitasking telah menggunakan terminal dan harganya semakin murah. Generasi ketiga itu kayak, nah ini Pentium 1, Pentium 1, Pentium 2 itu. Generasi Pentium 1, Pentium 2 itu. Ada yang mungkin pernah mengoperasikan rekan-rekan? Mungkin nggak ada. Kalau saya dulu SMA ketika praktikum, ya komputernya ini generasi 1, Pentium 1, Pentium 2 kayak gitu. Terus kemudian media simpannya, kalau mungkin rekan-rekan saat ini sudah menggunakan flash disk, hard disknya juga sudah SSD mungkin kayak gitu. Nah kalau dulu enggak, dulu menggunakan disket. Nah kayak gini, jadi ketika kita praktikum, kalau dulu ini sedikit cerita, saya SMA dulu, ketika kita praktikum Excel maupun Word, menjumlah, terus membuat surat undangan, itu media simpannya ini namanya disket. Mungkin bapak ibu rekan-rekan atau mungkin kakaknya yaitu dulu ya kayak gini. Nah ini biasanya sini ditulis dengan nama sendiri ketika praktikum, ya kayak gini, membawa disket satu-satu untuk media simpannya diberikan nama Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 itu. Terus kemudian ke generasi keempat ini, 4 sudah generasi Intel sih. Dibalik generasi keempat ya, lanjutan dari generasi ketiga, bedanya komputer menggunakan IC lebih kompleks, intinya semakin baik lah kayak itu. Juga dari prosesornya sudah berbasis chip kayak gini, menggunakan chip prosesor kayak gitu. Terus kemudian memperkenalkan mikrokomputer, mikroprosesor dan sebagainya. Dan selanjutnya komputer-komputer generasi yang keempat itu ada IBM, ada Apple, ada Intel juga kayak gitu. Kalau generasi kelima itu ya komputer saat ini kayak gitu. Komputer yang menggunakan manusia serta adanya penghematan energi, sifatnya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sudah berbasis GUI. Rekan-rekan tahu GUI, sistem operasinya. Mas Sakti Seperti Windows itu, Pak. Seperti Windows, Linux itu, Pak. Ya Windows ya. Sistem sebelumnya gini ya. Tadi kan bicara hardware, perangkat kerasnya itu. Nah sekarang kita bicara sistem operasi dan aplikasinya. Kalau dilihat dari sisi sistem operasi dan aplikasi, itu komputer-komputer sebelum generasi ketiga itu dia menggunakan kayak itu loh, CLI, berbasis CLI. Saya coba proses. CLI itu Common Line Interface, jadi antar muka kita ya, kita berinteraksi dengan komputernya itu menggunakan ya command, menggunakan perintah ngetik kayak gitu. Ya seperti ini.
Misalnya kita mau lihat direktori, gitu. Mungkin rekan-rekan pernah di SMA atau SMA itu pernah diajari dir, terus kemudian CD kayak gitu, mungkin lihat direktori membuat folder kayak gitu. Nah, ya seperti ini. Interaksinya itu ya menggunakan teks kayak gitu. Nah, beda kalau sekarang itu sudah GUI. Sistem operasinya sudah berbasis grafik, sudah menggunakan gambar untuk melakukan operasi kayak itu. Misalnya kita buka folder ya tinggal klik gambar folder, mau buka file ya tinggal diklik saja gambarnya kan gitu. Kalau dulu enggak ya harus dir cd kan gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya rekan-rekan. Ini waktunya. Nanti Bisa, Pak, bisa. oke. Nanti ini terputus 10 menit lagi, nanti kita sambung lagi ya. Oh, siap, Pak. Tadi Bu Nur Hayati pakai apa ya? Pakai via WhatsApp, Pak. Oh WA. Mau WA suara atau WA video? Suara, Oh, suara. suara. Oh, berarti ya. Enggak. Ini untuk generasi masa depan. Kita berada di generasi komputer generasi kelima dan masa depan. Ini ya tadilah revolusi industrinya sudah 5.0. Kita sudah antar perangkat itu bisa saling terhubung, terus kemudian perangkat juga sudah menggunakan microcontroller, kita juga sudah bisa memberikan pemrograman, kita bisa istilahnya dengan bahasa pemrograman, bahasa yang diprogram itu kita bisa memberikan perintah kepada mesin kayak itu. Sehingga ya contohnya seperti robot kayak gini, dia bisa berjalan itu dengan perintah itu, dengan bahasa perintah. Ya kecerdasan buatan lah itu. Terus kemudian ya melakukan kalkulasi, terus kemudian mungkin ya bisa berbicara itu dengan bahasa pemrograman yang ditanamkan di chip tersebut, memori dan chip tersebut ya. Contohnya ya ini masih mau bisa mengendarai sendiri. Nah itu berbicara berkaitan dengan perkembangan komputer ya. Jadi nggak langsung seperti saat ini kita komputernya sudah kecil-kecil kayak gitu. Nah, kalau dulu sejarahnya seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah ini ada sejarah software dan internet. Kalau software ini ya ketika komputer-komputer itu sudah dapat dibeli oleh semua kalangan. Nah, kalau dulu kan hanya terbatas di industri tadi, perusahaan tertentu, berbasis untuk bisnis, berbasis untuk kalkulasi, perhitungan pajak dan sebagainya. Kalau ini ketika komputer itu sudah bisa dibeli oleh personal, dibeli oleh ya, orang biasa kayak itu, bukan instansi, itu perkembangan perangkat lunak juga semakin berkembang. Era mikro sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini. Yang perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem operasi itu ya seperti Windows, Linux, kemudian kalau di HP ya Android, terus kemudian Windows Mobile gitu contohnya gitu. Nah aplikasinya ya seperti apa ya seperti web Excel kayak gitu. Terus kemudian kalau di HP ya kayak seperti WPS, Office dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh pengguna untuk keperluan tertentu. Kalau perangkat lunak sistem kan digunakan untuk internal, untuk mengoperasikan sistem, mengoperasikan hardware-nya.
Kalau aplikasi itu ya untuk tujuan tertentu, misalnya untuk keperluan kita ngetik ya menggunakan Word, kalau untuk presentasi misalnya PowerPoint, untuk perhitungan ya, bisa menggunakan Excel. Nah kalau dulu memang ya seperti itu. Dulu komputer itu belum bisa digunakan untuk memainkan musik, belum bisa digunakan untuk edit gambar, apalagi tiktokan juga belum bisa. Otomatisasi yang ada di perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Nah revolusi industri tadi kan 5 ya, 5 itu sudah sama internet ini, sudah perangkat antar satu perangkat dengan perangkat lainnya sudah saling terhubung, bisa berkomunikasi antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Yang melakukan penelitian ya ini namanya Advanced Research Project satu dengan lainnya sehingga bentuk jaringan global. Penelitian ini dikenal dengan nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Nah, dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar. Jaringan ini dimaksud untuk melindungi dari data yang terpusat yang dipandang rawan dihancurkan apabila terjadi kekurangan. Ya. Oke, internet. Kalau internet sejarahnya seperti itu. Nanti dari ARPANET ini sebenarnya ini ada suatu organisasi. Nanti perkembangannya kalau di Zarkom, kan pernah dapat mata kuliah Zarkom, jaringan komputer. Apa Pak? Mata kuliah apa Pak? Jaringan komputer. Pernah Pak di SMK? Di SMK, di kuliah. Di kuliah? Nah, Saya belum Pak, jaringan belum. Serkom oh belum ya. Zarkom Belum biasanya Pak, di kuliah belum ada. iya, biasanya awal-awal perkuliahan Zarkom nanti dijelaskan itu bagaimana komputer itu kok bisa saling terhubung, yaitu biasanya ya ada organisasi kayak ISO kayak ini, ISO terus kemudian nanti membentuk namanya OSI layer. OSI layer itu bagaimana suatu konsep yang antara komputer satu dengan komputer lain, perusahaan dari komputer satu dengan komputer lain itu bisa sepadan sehingga bisa saling berkomunikasi. Kalau dulu produknya IBM ya hanya untuk jaringan IBM, produknya Apple ya hanya bisa untuk koneksi Apple. Mesin layer itu yang seperti physical layer itu Pak? Nah, iya ya, seperti itu loh, yang dari TKC mungkin pernah dijelaskan. Physical layer Iya, ada ya. beberapa 7 kayaknya, 7 layer ya. 7 layer itu yang membahas bagaimana antara vendor A dengan vendor B, vendor C itu bisa diseragamkan untuk perangkatnya sehingga bisa saling berkomunikasi. Ya adanya jaringan wifi, ada jaringan berkomunikasi, terus kemudian kayak seperti network interface card-nya itu standarnya seperti apa, itu kan kalau sekarang kan semua sudah seragam gitu. Kayak seperti port RC45, terus kemudian koneksi seperti di jaringan wifi 80 ya, pokoknya jaringan wifi ini antara komputer yang diproduksi oleh Lenovo, produksi oleh Asus, diproduksi oleh Apple itu bisa saling terkomunikasi dan itu sama gitu. Ya, itu biasanya OSI layer standarnya, dan yang membentuk standar itu adalah ISO, International Standardization of Organization. Bisa dipahami ya itu sebenarnya. Bisa Pak. Oke. Awal sejarahnya komputer ya ini untuk menghubungkan beberapa komputer biasanya di Amerika ini.
Terus kemudian untuk di Inggris ini berhasil mengirim email untuk komunikasi email. Memang dulu dasarnya adalah untuk mengirim email. Setelah ini kayaknya mau terputus, kita sambung lagi nanti. Bisa. Tunggu dulu. Lebih dari 100 komputer yang terhubung di ARPANET membentuk suatu jaringan atau network. Muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan ARPANET yang menyediakan jasa jaringan komputer untuk negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Nanti saya nambahkan 10 menit saja ya Mas Rika ya. Karena hari Jumat ini. Ini Pak. Okay. Monggo. Sudah terdengar kirok dari masjid-masjid. Sekarang itu kalau Jumatan masjid saya nggih setiap kira. Monggo. Kita hari ini di kampus toh? Oh, di kampus ya. Saya di kampus terus Mas, Senin sampai Jumat. Oh, masuk staf jadi nggih. Kalau staf kan ya staf lab ya Pak. Poskom gitu nggih. Oh, nggih. Pusat komunikasi nih Pak. Nggih Pak. Yang lain di rumah dan masuk berarti. Iya. Yes. Biar dijalani aja. Nah, kalau ini ya, saya melanjutkan sebentar di sistem unit komputer, sebentar saja paling 10 menit lah. Sistem unit komputer itu dibagi menjadi 3. Sebagai gambaran saja nih. Sistem komputer, mungkin yang dari TKC sudah pernah dijelaskan. Sistem komputer itu yang pertama komponennya apa?
kan tahu? Sistem komputer itu dimulai dari hardware, terus kemudian yang kedua adalah software, tiga brainware. Nanti Brainware. hardware kan perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware kan operatornya, ya bisa programmer, bisa operator sendiri kan gitu, mengoperasikan. Nah, kalau nanti kita mengenal hardware dulu. Hardware itu dibagi menjadi tiga juga, tiga beberapa ya. Intinya ada piranti input, kemudian proses, kemudian Output. input, proses, output, ya, dan media simpan. Nah ini input contohnya udah tahu. Keyboard, Mouse, keyboard, ya. dan sebagainya, Pak. Mouse, keyboard, terus kemudian scanner ya, di dan sebagainya. Proses pemrosesan ya, prosesor PA dan proses. Output monitor, Speaker. ya ini computer, Monitor. printer, dan sebagainya. Ya, nanti bisa berupa proyektor kayak gitu. Media simpan, hard disk, flash disk. Kalau CD sekarang jarang digunakan ya, Iya, Pak. paling Sekarang, Mbak. Jadul saya, Pak. Iya, nggak praktis sih. Sekarang mungkin yang punya komputer laptop masih ada CD-nya itu mungkin bisa, pengalaman saya ya, yang tempatnya hard disk itu diganti SSD, terus kemudian tempatnya CD itu diganti hard disk yang sopotan tadi. Iya, Pak, punya aku kayak gitu kan. Nah, iya. Sekarang kan kayak Copot gitu. nggak guna CD-nya. Iya. Nah ini ya, dari beberapa komponen nanti di dalam CPU-nya. CPU-nya itu nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mungkin ya ada motherboard, mungkin nanti ini masukin lagi proses. Yang kemarin itu suruh install apa itu, Pak? Software. Ya, itu gini. Itu sudah selesai, Pak. Gini. Jangan download di ini. Ini kelihatan nggak? Saya share screen nggak ini? Enggak, Pak. Dari tadi enggak, Pak. Berarti saya nulis. Oh, pantesan saya. Oke, Pak, agak sulit kalau nggak share screen. Pantesan saya ngomong kok. Oh, ini Pak. Nah ini loh yang saya tulis tadi ya. Ini ya, sistem itu ada hardware, software, firmware. Nah nanti input ada keyboard, mouse, scanner, dan sebagainya. Untuk proses ada, ini kelihatan ya?
Ini Pak, Nah, kesehatan. prosesor VGA, ya MOBO, motherboard, dan sebagainya itu. Kalau output ada monitor, speaker, printer, dan sebagainya. Penyimpanan ada hard disk, flash disk, mungkin SSD dan sebagainya. Nah, untuk CPU, di dalam CPU nanti ada beberapa perangkat. Nah, ini perangkat di dalamnya. Nanti kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, bagi yang pengen belajar perakitan instalasi, rekan-rekan bisa download di ini yang sudah saya share di perakitan instalasi. Saya share Cisco Essential Virtual Desktop. Nanti isinya seperti ini, rekan-rekan. Nah, untuk desktop itu root move. Silakan dibuka root move. Nah, seperti ini. Aplikasi berbasis flash kayak gini. Ini silakan diklik skip atau kalau mau dibaca ya nggak apa-apa sih. Kalau saya di skip saja. Nah, nanti dari sini ada beberapa penjelasan yang yang kita belajar ya. Misalnya power supply. Nah, bentuknya seperti apa. Nah, kayak gini. Ini motherboard. Nah, di dalam board itu ada apa saja. RAM, kepingan RAM. Itu ya. Ini Pak. Bisa di Nah, ini untuk perakitannya sudah ada kan. Simulasi perakitannya kayaknya ada. Nanti coba rekan-rekan download. Ini yang PC, ini yang laptop. Laptop. Ya. Yang laptop ini sudah di skip saja. Di dalam laptop juga ada baterai, RAM, gratis. Ya, ini banyak sekali. Nah, itu mungkin nanti bisa di rekan-rekan buka lebih lanjut. Dari sini ada yang ditanyakan sudah 11-12 kiro dari masjid-masjid sudah terdengar. Artinya kita harus akhiri. Ada yang ditanyakan mungkin rekan-rekan semua. Mungkin cukup jelas Pak penjelasannya. Nanti kalau bisa ada pertanyaan saya grup. Oke. Minggu ini belum ada tugas ya. Yang ada tugas di kurikulum. Kurikulum ada tugas tadi, contoh-contohnya sudah saya upload di sana. Untuk yang kurikulum kemarin baru saya upload tadi, nanti silahkan di. Nah, ini kurikulum lama ya, saya berikan tenggang waktu sampai tanggal 3, berarti 2 minggu lagi. Contohnya sudah ada. Oh, yang kemarin nggak jadi tanggal 27 Pak? Nggak jadi. Oh, ya siapa? Proyeknya ada di sini. Ini contohnya ya, ini. Ada punya Lantika, punya Rizka. Iya Pak. Siap. Baik, rekan-rekan semua, untuk perkuliahan kita di pagi menjelang siang hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Ya Pak. Oke, sekian dulu. Mohon maaf Pak. apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri akhir kata bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.